Shalom dan selamat sore. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada sore hari ini dalam program kita Buka Sabat bersama EHM. Di mana dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani sahabat-sahabat EHM semua untuk menantikan waktu berbuka Sabat. Dan sore hari ini saya mengambil sebuah renungan yang mungkin sering kita dengar, judulnya "Ini Aku, Kirimkan Aku". Kata-kata ini pernah diucapkan oleh hamba Tuhan. Tentu kita tahu namanya, betul sekali, Nabi Tuhan Yesaya. Terdapat di dalam kitab Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka kataku, "Ini aku, utuslah aku." Sewaktu kecil, kisah-kisah Alkitab favorit saya bercerita tentang panggilan. Dan saya sangat menikmati adegan-adegan di mana Tuhan memanggil orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan tentunya semua itu melalui kuasa Tuhan. Yesaya pasal 6 dengan cepat menjadi adegan panggilan favorit saya karena menggambarkan apa yang terjadi di balik layar ketika Tuhan membangkitkan seorang nabi di antara manusia. Proses yang terjadi di belakangnya itu yang sangat luar biasa. Allah memiliki pesan yang mendesak dan khusus untuk disampaikan di tengah-tengah masyarakat yang kompleks. Tetapi dia tidak memulai prosesnya dengan khotbah yang penuh kuasa bagi orang banyak. Sebaliknya, Allah pertama-tama memanggil Yesaya dalam sebuah penglihatan. Yesaya pasal 6 menunjukkan kepada kita sang nabi di hadapan Tuhan. Saat ia melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya merasakan beban kemanusiaannya yang berdosa dan ia menangis karena ia menyadari kondisinya dalam ayat 5. Dengan kemampuannya sendiri, Yesaya tidak memenuhi syarat. Tetapi dalam ayat 6, kita menemukan satu hal yang luar biasa, di mana Tuhan memperlengkapi nabinya ini untuk misinya. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan bibirnya dengan bara api dari mezbah surgawi. Apapun kata-kata yang diucapkan Yesaya, haruslah murni. Karena ia diperintahkan untuk menjadi suara Allah bagi generasi yang rusak pada saat itu. Dan selanjutnya, Allah mengampuni dosa Yesaya dalam ayat yang ke-7 dan menjadikannya sebuah bejana yang bersih yang dapat Allah gunakan. Jadi akhirnya, ketika Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus?" Setelah Yesaya menjalani semua proses itu, ia menerima bahwa ia telah dipersiapkan. Dan tanpa ragu, Yesaya pun menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Yang terus saya temukan menakjubkan tentang proses ini adalah bahwa Tuhan menggunakan metode yang sama bahkan hingga saat ini. Dia telah melihat tantangan besar dalam menyampaikan pesan keselamatannya ke kota-kota di dunia sekuler kita. Tetapi dia juga telah melihat Anda. Ya, Tuhan telah melihat Anda. Dia tahu betapa biasanya Anda, tetapi Tuhan juga tahu potensi penuh Anda yang luar biasa yang ada di tangannya. Tuhan memanggil Anda ke hadiratnya pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini, pada jam ini. Sekarang juga, Dia telah menunjukkan seluruh kemuliaannya kepada Anda. Anda telah menjadi saksi atas semua yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan Anda. Hari ini, Tuhan telah menyentuh bibir Anda dengan bara api dari mezbah surgawi dan telah membersihkan semua catatan dosa Anda. Anda sudah bersih. Tuhan telah menaruh di dalam hati Anda kata-kata yang akan Anda bawa ke kota Anda dimanapun Anda berada. Dan Dia berulang kali bertanya kepada Anda, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maukah Anda menjawabnya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Sebuah pelajaran yang luar biasa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Di mana kami telah mempelajari tentang hamba Tuhan, Nabi Yesaya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh menjadi seperti Nabi Yesaya yang telah dibersihkan dari segala dosa-dosanya, yang telah dipersiapkan untuk menyampaikan semua firman-Mu Tuhan, yang telah dipersiapkan untuk menjadi perantara bagi umat-umat yang rindu akan kebenaran-Mu Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepada kami, "Siapakah yang akan kuutus?" Berikanlah kepada kami keberanian untuk berkata, "Ini aku,
utuslah aku. Besertalah dengan kami sepanjang sisa kehidupan kami Tuhan. Karena seluruh kehidupan kami serahkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jangan lupa, besok kita akan bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.